Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi bersama saya Lutfi. Di sini saya sebagai penutor Matek 1. Kita masuk ke bab berikutnya, yaitu mencari solusi umum PDB dengan menggunakan diagonalisasi. Nah, diagonalisasi ini seperti yang pernah kalian ajarkan, diagonalisasi matriks. Ya, itu materi ada di sebelum UTS. Oke, lanjut saja di sini. Saya akan mengerjakan sebuah contoh soal. Nah, situ kalian cari solusi PDB-nya tuh kayak gimana gitu. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh soal. Contoh soal x aksen sama dengan x tambah y, dan juga y aksen itu sama dengan x tambah y. Nah, di sini kita sudah tahu ya formatnya, yaitu sebelah kiri ini kan turunannya si x dan si y-nya ya kan. Nah, x y-nya ini variabel, dan di dalam variabelnya ini ada angka yaitu sebesar 1 gitu. Jadi saya langsung saja contoh formatnya itu kita mengubah formatnya menjadi gini ya, dimana a aksen itu a aksen y aksen itu yang ini ya, ini a aksen, begitu si variabel x y nya itu ini adalah si x nya, dan dalam ini kan ada angka 1 itu 1. Oke, langsung saja kita buat dalam bentuk matriksnya. Dan bentuk matriksnya itu dia seperti ini, x aksen y aksen itu sama dengan 1 1 1 1 itu x y. Nah, ini pecahan dalam bentuk matriksnya gitu ya. Nah, habis itu setelah itu kita mengambil yang A ini, yaitu matriks yang 1 1 1 1 ini, terus kita ubah menjadi diagonalisasinya gitu. Oke. Dari saya langsung di sini A itu kita buat persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik. Oke. Nah, kayak gini. Lanjut. A itu kan matriks 1 1 1 1 kan. Kita harus mengubahnya menjadi A minus lambda I, tahu kan? Ini saya akan mengerjakan juga cara diagonalisasinya gitu. A minus I kan berarti yang diminusin itu kan yang diagonalnya aja. 1 minus lambda, 1 1 1 minus lambda. Ya. 1 minus lambda gitu. Nah, habis itu setelah ini kalian determinankan A minus lambda I-nya ini itu sama dengan 0. Maka ini kan jadinya 1 minus lambda minus 1 sama dengan 0. Nah, di sini kalian jangan langsung asumsi nilai lambdanya udah ketemu ya. Kalian harus kalikan dulu. Kalikan ini baru nanti kalian pemfaktoran lagi. Karena di sini kan satunya ada berada di dalam di luar dari ini kan. Kalau dimasukin kayak nggak bisa gitu deh. Jadi harus dikalikan dulu pemfaktorannya. Maka ini kan jadinya 1 minus 2 lambda plus lambda kuadrat minus 1 sama dengan 0. Nah, maka 1 minus 1 hilang kan. Maka lambdanya menjadi lambda kuadrat minus 2 lambda sama dengan 0. Mohon maaf. Nah, dari itu baru di sini kita bisa menentukan lambdanya. Lambda satu keluarin gitu, jadinya lambda minus 2 sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa ketahui
nilai lambda 1 itu sama dengan 0 dan lambda 2 itu sama dengan 2. Nah, setelah kalian determinankan, kalian sudah dapat eigenvalue-nya. Nah, eigenvalue-nya ini kita balik lagi masukkan ke dalam persamaan karakteristik ini untuk mencari eigenvektornya. Gitu. Oke, di sini saya langsung contohkan lambda 1 itu sama dengan 0 kan. Lambda 1 sama dengan 0. Maka karakteristiknya dia menjadi 1 minus 0, 1, 1, 1 minus 0. Di sini kalian jangan lupa ada X1, X2-nya. Sini 0, 0. Nah, ini buat mencari eigenvektornya. Nah, di sini kan kita sudah mendapatkan 1, 1, 1, 1 sama ya kayak tadi ya. X1, X2 sama dengan ini 0, 0. Nah, dari sini kalian bisa ngambil salah satunya aja, mau baris ini atau baris ini bebas. Kalau misalkan saya ambil yang atasnya berarti kan bukan ambil salah satu, melainkan kalian harus dua-duanya, baru nanti kalian asumsikan. Di sini contohnya kita sudah mendapatkan kan X1 tambah X2 sama dengan 0 kan. Begitupun yang bawahnya juga sama dengan 0. Nah, habis itu kalian pemfaktoran biasa, maka ini kan jadinya X1 sama dengan minus X2, ya kan? X1 sama dengan minus X2. Di sini kita asumsikan X2 sama dengan 1. Maka X1-nya itu sama dengan minus 1, ya kan? Nah, baru deh kita dapat ketahui eigenvektor satunya itu sebesar minus 1, 1. Ya. Minus 1, 1. Oke. Lanjut ke buat cari satu eigenvektor satunya lagi, lambda 2 sama dengan 2, ya kan? Oke, di sini kan berarti 1 minus 2, 1, 1, 1 minus 2. Ini X1, X2 sama dengan 0, 0. Ya. Nah, dari hasil ini kita dalam sini kita kurangin dulu kan, maka hasilnya minus 1, 1, 1 minus 1. Ini tetap X1, X2 itu sama dengan ini 0, 0. Nah, habis itu kalian kalikan, dapatlah persamaan kayak minus X1 ditambah X2 sama dengan 0, dan bawahnya X1 minus X2 sama dengan 0. Nah, di sini kan ada pembedaan gitu kan. Pembedanya ya dikit, tapi hasilnya sih sama aja. Misalnya saya ambil yang atas ini, maka kan hasilnya X2 sama dengan X1 kan. Nah, habis itu saya asumsikan lagi X2 sama dengan 1, maka X1-nya itu sama dengan 1. Nah, jadi nilai eigenvektor kedua itu sama dengan 1, 1. Gitu caranya. Nah, baru nanti S1 sama E2 ini kita gabungkan ke dalam persamaan Ki. Ada Ki gitu. Itu sama dengan Ki. Ki itu sama dengan kan E1, E2 itu sama dengan minus 1, 1, 1, 1. Nah, untuk ngemasukinnya itu ya vertikalnya dimasukin, itu baru dapat nilai Q-nya. Nah, nilai Q-nya ini buat apa sih? Buat mencari diagonalisasi. Kalian tahu kan rumus diagonalisasi itu case Q inverse A Q sama dengan D kan. A-nya itu angka awal, Q-nya itu yang kita dapat ini Q inverse dari si ini. Ya. Setelah kita mendapatkan nilai Q-nya, kita pembuktian dulu ya buat nyari apakah Q ini diagonalisasi atau enggak, ya.
untuk mencari taunya, pertama kita harus mencari inverse-nya dari si Ki tersebut. Ya, di sini saya tulis mencari Ki inverse-nya dulu. Di sini saya menggunakan metode yang biasanya aja ya, 1 per determinan Ki. Terus ini adjust ya, ADJ Ki-nya. Ya. Transpose itu ada ini plus minusnya gitu deh. Ya, 1 plus DQ, determinan dari Ki kan baik lagi ke sini. Ki-nya kan minus 1 kali 1 dikurang 1 kan. Minus 1 kurang 1. Jadi kan minus jadinya kan 1 sama dengan 1 per 2 gitu kan. Nah, adjust Ki-nya itu kita mengubah posisi satu ini biasa bentar ada plus minusnya gitu. Apa ya, A B C D jadinya oh iya oke, benar-benar. Nah, di sini kan adjustnya kan kita ubah posisi minus 1 jadi sini, 1 dari sini, terus baru nanti ada plus minusnya gitu. Jadinya kan 1 minus 1 minus 1 minus 1. Kalian buka-buka lagi materi tentang materi tentang matriks, yaitu ADJ-nya, adjoint-nya gitu. Nah, ini kan jadinya 1 minus 2, ini setengah ya. 1 minus 1 minus 1 minus 1. Nah, maka nilai Ki inverse-nya itu dia jadi Ki inverse-nya dia menjadi minus 1 setengah 1 setengah 1 setengah 1 setengah. Nah, ini dia Ki inverse-nya. Nah, baru nanti kita masukin ke persamaan ini buat pembuktian dia diagonalisasi bukan gitu. Lanjut ke sini, kita coba minus 1 setengah 1 setengah 1 setengah 1 per 2 sorry ya, kan 1 setengah 1 per 2 dikalikan A nya itu yang awal 1 1 1 1 ya, itu dikali Q kita itu minus 1 1 0 sorry 1 1 baru dapat D nya. Oke, sama dengan D nya ya. Oke, di sini kita kali biasa perkalian matriks, yang atas ini buat dapetin poin atas, bisa gitu juga nanti dengan hasilnya. Di sini saya langsung aja ya ke perhitungannya dengan step by step juga. Buat mengetahui poin di sini berarti kan minus 1 kali 1 minus setengah tambah setengah 0 ya, minus setengah tambah setengah 0 juga, setengah tambah setengah itu sama dengan 1, setengah 1, terakhir minus 1 1 1 1 itu sama dengan D nya 0 minus 0 0 kan jadinya 0 0 0 jadinya 0, minus setengah tambah 1 dijadinya 0, 1 1 DC 1 tambah 1 dijadinya 2, ini sama dengan D nya. Nah D nya ini kan diagonalisasi ini dia maksudnya adalah nilai diagonalnya aja. Nah, nilai diagonalnya ini itu adalah eigenvalue-nya ya. Ini adalah eigenvalue-nya 1, lambda 1, atau kita sebutnya ini adalah lambda 2-nya. Terbukti ya ada diagonalisasinya. Nah, nanti dari diagonalisasi ini kita masukkan lagi ke ada persamaan itu sama dengan dx seperti ini kalau salah. Nah, ini ya
buat mencari solusi umum akhirnya gitu ya. Nah, di sini kan kita asumsi juga ini kan dia isinya X1 2 itu sama dengan nilai D-nya 0,002. Nah, baru di sini ada X1 dan X2. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya kan, lambda 1 itu sama dengan 0. Di sini saya tulis lagi lambda 1 itu sama dengan 0, lambda 2 itu sama dengan 2. Nah, di sini saya asumsikan dulu, bukan asumsikan, mengubah yang angka diagonalnya jadi lambda 1 lambda 2 nya ya. Maka nanti 1 sama dengan lambda 1 X1 ya kan, X2 sama dengan lambda 2. Nah, kita sudah dapat PDB-nya ya. Uniknya itu di sini. Kita di sini sudah mendapatkan PDB-nya. Ini adalah PDB order 1 ya. Kalian ingat lagi materi kemarin tentang PDB order 1, dan kebetulan ini adalah homogen. Kenapa? Karena kalau kita pindahkan lambda 1 X bar satunya ini ke sebelah kiri, maka dia kan sebelah kanannya sama dengan 0 kan. Nah, gitu. Ya. Dan solusi umum itu saya tulis di sini, solusi umum per ininya ya, per X-nya ya. Per X aksen nih ini. X1 per X1 dan X2-nya, maka nilai X1 itu sama dengan C1E lambda 1X kan. Kalian masih ingat nih pasti. X2 bar sama dengan C2E lambda 2X. Ya kan? Nah, kita masukkan lambdanya, maka menjadi kalau X1 itu sama dengan C1 dan X bar 2 itu sama dengan C2E 2X. 2X apa 2X ini saya lupa ya gitu. Nah, ini udah dapat solusi umumnya. Nah, nanti dari si solusi umum ini dari solusi umum ini kita sudah dapatkan. Nah, baru kita ekspresikan X-nya itu sama dengan QX. Ya. Ekspresikan ini buat mencari solusi umum di akhirnya kan. Gitu. Nah, maka kita ketahui kita ketahui kan ada X ada Y kan. Kalian bebas aja. Berarti di sini saya balik lagi ke X dan Y ya. Berarti kan di sini ada X ada Y sama dengan Q itu Q ini nilai eigenvektornya ya, minus 1 1 1 1, dan X bar ini itu nilai dari solusi umum yang ini X barnya. X bar 1 dan X bar 2. Saya langsung masukin aja ya, berarti. Atau saya tulis dulu deh, X1 bar, X2 bar. Nah, baru nanti kalian substitusikan X1 bar ini dan X2 bar ini, maka menjadi XY itu sama dengan minus 1 1 1 1 C1 C2E2X ya, gitu. Nah, habis itu baru kita dapat solusi
akhirnya solusi umum. Kita dapatkan solusi umum keseluruhan, yaitu dari soalnya itu, maka menjadi di sini sih ini ya, x-nya ya. Ini bukan ini ya, ini beda ya. Nggak usah deh, saya ubah aja deh biar gampang. X dalam x-nya itu sama dengan minus C1 ditambah C2 E2X, dan y-nya, yx-nya itu C1 ditambah C2 E2X. Nah, selesai. Itulah hasil solusi umum dari soal pertama kita ini, yaitu x aksen sama dengan x plus y dan y aksen sama dengan x plus y dengan menggunakan diagonalisasi ya. Step by stepnya pertama kalian mengubah dulu menjadi ini x aksen sama dengan ax nya kan, buat mencari nilai a, buat mencari a nya. Nah, nanti nilai a nya itu si a nya itu kita cari eigenvalue dan eigenvektornya. Nyari eigenvalue buat eigenvektor buat mencari diagonalisasinya. Nah, habis itu setelah kita dapat diagonalisasinya, baru kita mana? Udah dapat diagonalisasinya, baru kita gunakan ke x barnya. X bar aksen sama dengan dx bar gitu ya. Terus kalian masukkan d-nya, diagonalisasi ya, dapatlah PDB homogen, ini homogen ya, PDB homogennya, baru dapat solusi umumnya. Ini solusi umumnya. Nah, nanti dari solusi umum yang sini kalian masukkan ke kalian ekspresikan menjadi ini x sama dengan qx barnya. Q-nya itu nilai matriks eigenvektor eigenvalue-nya itu. Nah, baru kalian masukkan x-nya kan tadi xy kan. Nah, itu sama dengan minus 1, 1, 1, dan ini x barnya. Nah, udah gitu baru kalian dapat nilainya x bar 1 dan x bar 2 nya ya, baru kalian kalikan matriks gitu, matriks biasa. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang diagonalisasi untuk mencari solusi umum PDB. Oke. Mohon maaf apabila saya ada salah kata dan salah dalam penjelasan. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan. Untuk untuk tugas nanti ada, tolong dikerjakan tugasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.